Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang keuntungan dan manfaat pengolahan paralel. Izin memperkenalkan diri. Saya Rian Raihan sebagai moderator dan 3 rekan saya sebagai pemateri. Untuk pemateri yang pertama ada Muhammad Agus, dan yang kedua ada Fethi Yulianti, dan yang ketiga ada Salwajuli Dena. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung aja ke materi yang pertama, ada Muhammad Agus. Dipersilakan. Keuntungan dan manfaat pengolahan paralel. Pengolahan paralel. Pengolahan informasi yang menekankan pada manipulasi data-data elemen secara simultan dimaksudkan untuk mempercepat komputasi dari sistem komputer dan menambah jumlah keluaran yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Paradigma pengolahan paralel menurut M.G. Flynn mengklasifikasian oleh Flynn dikenal sebagai taksonomi Flynn, membedakan komputer paralel ke dalam 4 kelas berdasarkan konsep aliran data stream, dan aliran instruksi, instruction stream, sebagai SISD, SIMD, MISD, MIMD. Lanjut materi yang kedua. SSISD, Single Instruction System, Single Data System, arus instruksi tunggal. Data tunggal merupakan sebuah proses tunggal mengeksekusi arus instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang disimpan pada memori tunggal. SIMD, Single Instruction System, Multiple Data System, arus instruksi tunggal. Data multi mengatur eksekusi dari sejumlah elemen pengolahan pada sebuah basis secara simultan. CMISD, Multiple Instruction System, Single Data Stream, urutan data yang diorganisir dipancarkan ke serangkaian prosesor. Masing-masing prosesor mengeksekusi instruksi yang berbeda. Struktur ini belum diimplementasikan secara baik. DMIMD, Multiple Instruction System, Multiple Data Stream, serangkaian prosesor mengeksekusi serangkaian instruksi yang berbeda secara simultan pada rangkaian set data yang berbeda. SMP, cluster, dan sistema berada pada kategori ini. Lanjut. Manfaat atau fungsi dari parallel processing. Merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam komputasi, yaitu teknik yang menggunakan 2 atau lebih prosesor dalam melakukan komputasi dan dilakukan secara bersamaan. Selain itu, komputasi adalah suatu aktivitas penghitung atau pemecahan masalah, dan prosesor merupakan sumber semua perintah. Idealnya, satu komputer hanya memiliki satu prosesor saja, namun dengan berkembangnya teknologi, muncullah multiprosesor, di mana dalam satu komputer terdapat 2 prosesor yang digabung menjadi satu. Contohnya dual core, quad core, dan lain sebagainya. Karena tujuan utama dari pengolahan paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi, semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, makin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan.
Lanjut materi yang ketiga, Salwa. 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 Materi ketiga, Salwa. Jadi materi selanjutnya adalah kelebihan dari sistem pengolahan paralel. Kelebihan dari pengolahan ini adalah waktu eksekusi lebih cepat, throughput jadi lebih tinggi, karena pemrosesan paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor secara bersamaan. Karena tujuan utama dari pemrosesan ini ialah karena tujuan utama dari pemrosesan paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Lanjut kerugiannya. Nah, selanjutnya kerugian dari pengolahan ini sendiri adalah perangkat keras lainnya yang dibutuhkan, kebutuhan daya yang jauh lebih banyak, tidak baik untuk daya rendah dan perangkat mobile, dan juga parallel processing menjadi salah satu teknik komputasi modern karena membutuhkan banyak prosesor, maka biayanya terhitung mahal. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari keuntungan dan manfaat pengolahan paralel adalah paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor secara bersamaan. Tujuan utama dari pemrosesan paralel adalah meningkatkan performa komputasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk pemaparan tersebut.